Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Almirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kedai kopi alas UB Forest didirikan dengan melibatkan masyarakat di sekitar hutan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi produksi kopi lokal. Hal ini disampaikan oleh Direktur UB Forest dalam acara pembukaan kedai kopi alas di Dusun Sumbersari, Desa Tawang Agro, Karangploso, Kabupaten Malang. Sementara itu, manajer pemasaran UB Forest menyampaikan bahwa selain kedai kopi alas, UB Forest yang dikelola bersama masyarakat sekitar juga menyiapkan arena untuk event dan kegiatan alam termasuk persewaan tenda dan motor trail. Salah satu pengembangan UB Forest ke depan yang saat ini menjadi prioritas adalah memberdayakan masyarakat kawasan hutan tanpa merusak hutan itu sendiri. Di mana di dalam pembangunan kopi alas UB Forest Cafe ini dari sejak awal itu melibatkan masyarakat. Harapannya di dalam pengelolaannya nanti ke depan tidak hanya untuk kepentingan UB Forest saja, tetapi kita juga akan memberikan aspek-aspek pendidikan ke masyarakat, bagaimana memanfaatkan kawasan hutan menjadi kawasan eduwisata melalui pemberdayaan masyarakat dengan keterlibatannya memanfaatkan potensi lokal yaitu komoditas kopi. Kedai kopi alas ini adalah bentuk dari kegiatan bisnis dan juga kegiatan kolaborasi bersama masyarakat desa hutan di kawasan Sumbersari. Ini nanti dikelola bersama dengan masyarakat dan juga niatnya untuk aktivitas perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Namun demikian, kami juga tetap membuka kegiatan-kegiatan event karena selain kedai kopi alas ini, kami punya lapangan dan juga pendopo yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau kegiatan camping ataupun kegiatan yang lain. Untuk menu, jadi kami sementara membuka menu yang jadi order ini adalah makanan-makanan ringan dan juga yang jelas adalah kopi asli dari lereng Gunung Arjuna. Selain itu ada fasilitas yang kita tawarkan selain ngopi di sini dan juga menikmati makanan ringan itu. Pengunjung bisa menyewa tenda ataupun juga motor trail ataupun juga nyewa sepeda. Jadi bisa bersepeda di sekeliling kawasan sini. Insya Allah toilet juga sudah ready, sudah siap. Jadi saya berharap ke depan ini UB Forest dengan dibukanya kantin ini tambah ramai. Melihat potensi UB Forest di daerah Sumbersari, Karangploso, Kabupaten Malang yang sering dijadikan tempat berpetualang para pencinta alam dan pembalap mototrail, pengelola UB Forest mendirikan kedai kopi alas untuk menjadi tempat singgah bagi pengunjung UB Forest. Dalam acara pembukaan kedai kopi alas yang dihadiri oleh pimpinan Badan Usaha UB dan masyarakat setempat, Direktur Badan Usaha Akademik menargetkan UB Forest akan menjadi agroforest wisata. Jadi ini adalah lokasi di Dusun Sumbersari yang dalam perkembangan terakhir seringkali digunakan untuk titik kumpul para penggemar off-road dan trail, yaitu di sini. Nah, saya beberapa kali setiap hari Sabtu Minggu itu kita ke sini melihat mereka, saya lihat banyak yang butuh cari minum, cari makanan-makanan kecil di sini masih belum terlayani. Nah, saya melihat peluang itu dan beberapa dari mereka memang secara lisan juga menyampaikan, mengusulkan seperti itu, sehingga saya memenuhi keinginan mereka agar dibuatlah kedai
kedai kopi ya. Hari ini diberi nama kedai kopi Alas. Itu ada tulisannya di sana. Nah, selain untuk memenuhi para penggemar off-road dan trail dan mungkin juga pengunjung yang memang niatnya berrekreasi ke sini, ini juga kami dari BUA, khususnya dari UB Forest, ingin mengangkat kerjasama dengan warga Magersaren setempat. Jadi di wilayah Sumbersari sini ada 31 kakak kepala keluarga yang berstatus Magersaren. Ya, Magersaren itu warga yang bekerja di dalam hutan sini. Mereka mempunyai kewajiban mengerjakan pekerjaan yang diberikan kita UB Forest dan BUA berupa merawat kebun yang di sini kebanyakan kopi ya. Kemudian mereka kita fasilitasi rumah dan sebagian ladang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, orang-orang ini mau kita ajak kerjasama mengelola usaha-usaha supaya kesejahteraannya lebih meningkat lagi. Nah, ini memang bagian dari Agroforest wisata itu ya. Kedepannya itu kan kami ya dari BUA itu sudah mendesain unit-unit yang ada di bawah BUA itu bersinergi. Nanti untuk produksi bahan makanan dan minuman itu akan diproduksi di laboratorium SII Ngijo. Itu nanti sana pusat produksinya. Termasuk nanti memproduksi makanan dan minuman yang hasil temuan, hasil penelitian, hasil inovasi baik dosen maupun mahasiswa. Pada hari Senin 17 Januari 2022, Didik Hartono menjabat sebagai Direktur Definitif IOUB menggantikan Profesor Ifar Subagio yang telah menjabat sebagai Direktur PUI sejak tahun 2011. Usai ditemui setelah acara serah terima jabatan, Didik mengatakan ada beberapa program yang akan dilanjutkan seperti International Student Submission, peningkatan keunggulan kompetitif dari masing-masing program studi di Brawijaya, sehingga nantinya mahasiswa asing tertarik mengambil studi di Brawijaya serta international collaboration. Bahwa saat ini saya masih secara definitif masih di Brawijaya Language Center, saya masih tahun sampai 2023 awal, dan juga saat ini saya juga menjadi pelaksana tugas ya dari PLT dari International Office di Brawijaya University. Prof. Ifar tentunya beliau ini luar biasa karena beliau sudah di International Office sudah lebih dari 10 tahun, sudah membangun semua sistem, baik itu infrastruktur maupun sistemnya, jadi sudah membuat Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi yang terkemuka sekarang, tidak hanya di kawasan lokal, regional maupun internasional. Jadi luar biasa. Prof. Ifar, saya beberapa hal yang ingin saya lanjutkan dari legacy Prof. Ifar adalah dari yang pertama adalah bidang International Student Submission. Saya berusaha nanti melanjutkan program Prof. Ifar dan juga akan berusaha menambah jumlah kapasitas dari penerimaan mahasiswa asing di Universitas Brawijaya. Jadi baik itu melalui program beasiswa dari Universitas Brawijaya maupun dari beberapa, saya usahakan juga nanti berusaha mencari beberapa sponsor sehingga mahasiswa asing tidak harus memikirkan bagaimana they have to think only they're pursuing their study, not thinking about how to get a scholarship. Ya, itu yang jadi bagaimana biar apa namanya, karena IKU dari International Office salah satunya meningkatkan jumlah mahasiswa asing. Jadi bagaimana mahasiswa asing bisa bersekolah di Brawijaya tidak hanya jaga nih dari beasiswa dari UB, tapi juga dari beberapa scholarship vendors yang lainnya. Kemudian juga kita juga berusaha meningkatkan bagaimana UB ini bisa lebih terkenal lagi di luar negeri, tidak hanya dari jumlah mahasiswa yang banyak, karena kalau mahasiswa banyak otomatis berarti kan memang favorit ya. Kalau di tempat lain bagaimana bisa meningkatkan keunggulan kompetitif dari masing-masing program studi. Karena sekarang fokusnya ke
masing-masing program studi di Brawijaya bagaimana bisa memiliki nilai keunggulan kompetitif dibanding perguruan tinggi lain di Indonesia, sehingga mahasiswa asing bisa tertarik belajar di Brawijaya dengan dukungan supporting system yang culture yang baik, kemudian dengan masyarakat yang humanis dan juga yang ramah. Kemudian juga bagaimana kita bisa meningkatkan international mobility mahasiswa kita yang sudah disampaikan oleh Prof. tadi, bahwa kita sudah barusan kita mengirim 62 mahasiswa asing dalam program ISMA, sehingga itu bisa menjadi salah satu jumlah terbanyak dalam rangka MBKM ya. Itu mahasiswa kita dikirim 62 mahasiswa ke luar negeri, luar biasa jumlahnya banyak itu. International Office Universitas Brawijaya menjadi salah satu elemen penting UB dalam meningkatkan reputasi internasional. Didik Hartono selaku Direktur Kantor Pusat I.O. UB mengatakan langkah konkret dalam waktu dekat yang akan dilakukan adalah meningkatkan jumlah dosen inbound maupun outbound. Selain itu juga dirinya akan meningkatkan jalinan kerjasama ke berbagai kampus di luar negeri untuk memperbanyak jaringan internasional. Di sub bagian wakil rektor 4 ini ada salah satu direktorat, karena menjelang PTNBH ini kan ada salah satu direktorat ini, direktorat kerjasama dan internalisasi UB. Jadi memang kita ditugasi khusus oleh rektor untuk bagaimana meningkatkan UB menjadi universitas yang memiliki international standard, menjadi world class university, yang diantaranya kita bisa bekerja sama untuk inbound and outbound students, dan juga inbound dan juga outbound lecturers, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Itu yang bisa akan kita usahakan, kita capai, memperbanyak jaringan internasional dan sebagainya, sehingga nama UB ini tidak hanya dikenal di kancah nasional tapi juga internasional. Laboratorium Investasi dan Pasar Modal FEB UB memprediksi ada 4 sektor ekonomi yang tumbuh dan harga saham sektornya menarik di tahun 2022. Noval Adib, Ketua Lab IPM FEB UB menyebut sektor perbankan digital, sektor teknologi, jasa logistik, dan sektor konsumsi. Sektor konsumsi menurutnya masih akan menjadi tulang punggung pertumbuhan pada masa pemulihan ekonomi ini. Sedangkan perbankan digital juga diprediksi akan cepat berkembang seiring dengan penetrasi teknologi yang semakin masif di industri keuangan. Transaksi perbankan digital juga dinilai pas dengan situasi pandemi, sehingga masyarakat tetap dapat bertransaksi tanpa harus pergi ke kantor bank. Untuk kuartal pertama 2022 ini ya semula Desember kemarin aku optimis ya, tapi begitu Pak Jokowi mengumumkan akan melanjutkan pandemi, wah ini berarti harus dihitung ulang ini gitu. Ya emang untuk kondisi sekarang ya yang pertama seperti yang Saman katakan tadi itu ya kan, ya bank digital tuh kayaknya itu akan lebih leading ya kan dibanding bank konvensional ya. Begitu, itu udah mulai tumbuh ya. Nah, yang kedua adalah sektor teknologi ya. Nah, itu kebetulan kemarin aku juga belanja MTK itu yang dalam mahkota teknologi itu. Gitu. Nah, itu juga akan bangkit juga itu ya, teknologi itu. Kemudian jasa ekspedisi, nah itu juga ya kan, karena sekarang ini di saat masih diberlakukannya PPKM di mana-mana, itu banyak orang yang lebih mengandalkan ini jasa ekspedisi. Adapun yang lain-lain ya akan tetap tetap tumbuh ya, terutama sektor-sektor yang terkait dengan basic needs ya, itu pasti kan akan selalu dikonsumsi orang itu ya, produk-produk Indofood, Unilever atau Charun Pokpan ya, nah ya gitu-gitu ya. Adapun yang masih harus dihindari ya dalam jangka pendek ya itu memang sektor konstruksi. Cuman yang harus diingat bahwa ya karena memang setahun atau 2 tahun terakhir ini sektor konstruksi itu jeblok, nah itu menjadikan banyak saham konstruksi itu yang murah gitu ya.
Pemirsa, kegiatan MBKM atau Kampus Merdeka memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melakukan sebuah pekerjaan. Hal tersebut diungkapkan Akbar, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi UB yang sedang melakukan magang di PT Aku Pintar Indonesia. Akbar sebelumnya melakukan riset terlebih dahulu mengenai program MBKM sebelumnya terlibat di dalamnya. Selama proses magang, dirinya mengaku mendapat pengalaman baru dan merasa lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan. Melihat adanya antusiasme dari teman-teman aku juga dan beberapa bahkan di teman-teman di universitas lain juga kayak wah ini kayaknya salah satu momen nih yang bisa aku manfaatin gitu. Terus ya udah di situ dari jurusan juga menyediakan ya kegiatan MBKM ini dan mendukung juga kegiatan Kampus Merdeka ini, dan aku pun bersyukur gitu bahwa dari jurusan juga aware gitu dengan kegiatan MBKM ini, walaupun memang ya baru ya, jadi butuh adaptasi dan penyesuaian juga gitu terhadap program baru dari pemerintah ini. Ya udah di situ aku nyoba untuk apply di beberapa perusahaan, dan salah satunya adalah perusahaan yang aku naungi sekarang di PT Aku Pintar Indonesia. Alhamdulillah aku apply dan juga melaksanakan kegiatan MBKM ini di perusahaan tersebut, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Di situ aku apply dan alhamdulillah aku keterima di situ. Dari jurusan sendiri emang sangat memprovide banget kegiatan MBKM ini, sehingga segala macam dokumen terus juga persyaratan itu bisa dengan mudah dipenuhi gitu. Karena memang dari jurusan sendiri nge-provide dengan sangat baik gitu ya mengenai MBKM ini, jadi aku pun tidak terlalu kesusahan untuk menyediakan beberapa dokumen yang harus dipenuhi gitu. Selama kegiatan MBKM sebenarnya mungkin ini adalah kegiatan magang pertama saya. Kegiatan magang ini menjadi pengalaman baru bagi sebenarnya. Kalau misalkan kegiatan dari magang ini tuh memberikan banyak pengalaman dari aku gitu. Cuma di saat yang bersamaan tugasnya atau tanggung jawabnya tuh memang besar banget gitu. Jadi itu perlu aku coba manage kembali dan ya istilahnya bisa menjalankan dengan baik gitu. Penurunan kualitas lingkungan desa yang menyebabkan bencana alam menjadi salah satu fokus kegiatan Bina Desa Himpunan Mahasiswa Mesin UB tahun 2022. Kegiatan yang terangkum dalam kreativitas mesin Brawijaya yang dirangkai sejak Sabtu kemarin meliputi gerakan tanam pohon, pipanisasi saluran air, gerakan bersih sampah, hingga edukasi roket air untuk siswa SDN Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Menurut Ketua Prodi Mesin FTUB, Dr. Purnami, kegiatan Bina Desa tahun ini dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada tahun ini, isu lingkungan menjadi salah satu tema kegiatan, sehingga diharapkan mahasiswa mesin turut terlibat dalam kegiatan mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Jadi sebenarnya itu adalah rangkaian yang cukup panjang ya, bukan cuma hari ini aja. Itu jadi kegiatan dari MP ya. Jadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Mesin ya. Jadi kreativitas mesin Brawijaya. Itu yang kita lakukan dulu di tahun 2021 ada webinar, ada juga lomba karya ilmiah. Ya, ini sebagian dari kegiatan itu yang kita sebut sebagai Bina Desa ya. Tuh. Nah, Bina Desa itu yang kemudian setelah kita bekerjasama dengan berbagai macam pihak, kemudian kita arahkan ke desa yang di Oro-Oro itu ya. Kegiatannya berupa satu penanaman pohon ya, reboisasi, yang kedua adalah pipanisasi, dan yang ketiga adalah edukasi. Ya, kegiatannya itu Mas. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa
mesin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi meskipun ini di tempat terbuka, kalau menanam pohon itu kan jaraknya sekitar 1,5 kilo panjangnya itu pun juga teman-teman tetap melakukan protokol kesehatan. Kemudian juga pipanisasi kita mengalirkan air dari tandon atas ke SD yang tadi kita lakukan kegiatan itu kira-kira sekitar 300 meter, dan hari ini ada edukasi, kita ngajari adik-adik SD untuk ikon kita untuk water rocket ya. Jadi kegiatannya itu Mas, jadi ini masih berhubungan dengan kegiatan yang karena kondisi COVID belum kita bisa laksanakan pada tahun 2021 kemarin. Jadi kreativitas mesin dari saya. Kompetisi roket air yang diselenggarakan oleh mahasiswa mesin FTUB diharapkan dapat kembali digelar pada tahun 2022 ini. Menurut Kaprodi Mesin UB, Dr. Purnami, kompetisi yang menjadi ikon dari FTUB ini terhenti karena pandemi COVID-19. Dirinya berharap pada tahun ini kompetisi ini bisa berlangsung kembali walaupun dengan kondisi yang terbatas. Pada akhir bulan ini, Purnami akan bertemu dengan pengurus himpunan mahasiswa mesin untuk membahas berbagai program dan kegiatan pada tahun 2022. Pastinya nanti kami validasi dulu ke HMM, Mas ya. Jadi memang faktor dominan yang menyebabkan kegiatan itu terhenti adalah karena COVID ya. Jadi dulu kita pernah menggelar event yang cukup besar kalau nggak salah di depan rektorat, yaitu dulu dengan tidak hanya meluncurkan roket aja, tapi roket yang sudah ada kontrolnya ya itu. Dan itu memang terhenti karena COVID ya. Jadi kalau kemudian kondisi COVID-nya sudah mereda dan kemudian kita bisa beraktivitas normal kembali, itu sangat mungkin itu kita adakan lagi. Saya dalam akhir bulan ini merencanakan untuk bertemu dengan semua pengurus HMM untuk membicarakan tentang program mereka dalam 1 tahun ke depan ya. Jika ternyata pihak universitas telah mengizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka meski terbatas, mungkin peluang untuk itu ada ya itu. Nanti istilahnya kami masih wait and see dulu lah ya. Jadi bagaimana keputusan dari universitas, kalau kemudian keputusan jelas nanti kita akan breakdown pada level departemen yang itu memungkinkan. Kalau sudah tetap muka, KMHI kan sudah mulai ya dengan tadi itu dibatasi pesertanya, dibatasi mahasiswanya pun juga sangat mungkin itu kita akan mulai lagi. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.